Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PAM TGPAB akan menjelaskan tentang proses IPAL di teknik lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nasa Khalifa dari NIM 168. Saya Salma Musika dengan NIM belakang 125. Saya Najwa Kaila Afifa dengan NIM akhir 200. Saya Ataya Kania Isira Gifari dengan NIM akhir 130. Berikut adalah instalasi pengolahan air limbah di teknik lingkungan. Berikut adalah instalasi pengolahan air limbah teknik lingkungan, di mana air yang dibuang dari gedung teknik lingkungan akan diolah di IPAL ini. Yang pertama adalah sumur pengumpul, atau terkadang disebut sumur pompa, di mana alat ini sebagai penampung awal dan pengalihan aliran limbah sebelum diangkat oleh pompa. Sumur pengumpul menerima air limbah dari gedung teknik lingkungan. Sumur ini jadi titik kumpul pertama. Di dalam sumur pengumpul biasanya ada submersible pump atau screw pump untuk memompa air limbah ke unit selanjutnya. Sumur ini juga mengatur tinggi muka air otomatis, jadi aliran IPAL bisa lebih stabil. Berikut merupakan pipa saluran pembawa yang menuju ke grease trap. Berikut merupakan tahapan grease trap, yaitu merupakan fungsi untuk memisahkan minyak dan lemak dari air limbah. Alat ini menangkap lemak dan minyak sebelum air limbah untuk masuk ke tahap pengolahan selanjutnya. Fungsinya untuk mencegah penyumbatan pipa dan menurunkan nilai COD, terutama dari lemak yang merupakan salah satu penyumbang COD tinggi. Berikut merupakan bak ekualisasi yang berfungsi untuk menstabilkan dan menghomogenisasikan air limbah. Oke, di sini ada equalization tank, di mana limbah domestik dan limbah dari groundwater yang telah melewati grease trap masuk ke dalam bak equalisasi atau tangki aliran rata-rata. Selanjutnya ada bak reaktor. Air ini dialirkan menuju bak reaktor. Pada tahap pertamanya adalah MBBR tangki 1. Pada bak ini terdapat media biofilm yang berbentuk carrier yang terus bergerak mengikuti aliran dan aerasi yang berasal dari air blower. Di sini, bakteri mulai bekerja menguraikan beban organik, menurunkan parameter seperti BOD, COD, dan amonia. Dari MBBR tank 1, air limbah mengalir ke MBBR tank 2 untuk proses lanjutan. Tahap kedua ini berfungsi memperkuat penguraian sisa organik yang belum terolah di tank pertama. Media MBBR di tank 2 memberikan area tumbuh tambahan bagi bakteri, sehingga proses pembersihan menjadi lebih optimal sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Tahap ini juga bergerak dengan aliran dan aerasi yang berasal dari air blower. Setelah reaktor biologis, aliran masuk ke secondary clarifier. Pada unit ini, air limbah yang sudah diolah akan dipisahkan dari lumpur biologis. Lumpur aktif akan mengendap ke dasar bak, sementara air bersih di bagian atas mengalir ke outlet. Lumpur yang mengendap kemudian dialirkan menuju sludge holding tank untuk proses penampungan, pengentalan, atau pengolahan lebih lanjut sebelum dibuang. Pada tahap akhir ini, tempat penampungan air olahan terakhir. Di sini, air yang sudah memenuhi standar kualitas ditampung sebelum dialirkan ke badan air penerima atau digunakan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Dipompa menggunakan filter pump. Pompa ini berfungsi untuk mengalirkan air menuju unit penyaringan, yaitu filter tank dengan debit yang stabil. Merupakan sludge holding tank, di mana ini merupakan bak terakhir setelah pengolahan dari instalasi pengolahan air limbah. Air yang sudah sepenuhnya diolah dialirkan ke fish pond atau kolam ikan. Kolam ini berfungsi sebagai uji biologis untuk memastikan air tetap aman bagi makhluk hidup. Sekian penjelasan tentang IPAL dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.